Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera, selamat pagi, dan salam sukses semuanya. Pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Dr. Fahrial SPSIME yang merupakan praktisi dan juga akademisi di Universitas Islam Riau Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ada program yang sangat menarik yang diadakan oleh Outlearning Center yang berkaitan dengan pengembangan keahlian bidang kemampuan skill dari masing-masing kita yang punya bidang keahlian. Pada kesempatan ini kami menyampaikan ada training yang diadakan Outlearning Center pada tanggal 5 sampai tanggal 7 Oktober 2021 yang berkaitan dengan Certificate Trainer Outlearning Center yang merupakan suatu pengakuan untuk menjadi seorang trainer di lembaga Outlearning Center. Para pemirsa dan para hadirin yang saya hormati, dalam Outlearning Center tersebut banyak paket dan kegiatan yang bisa kita ikuti. Salah satunya adalah paket mengenai leadership. Itu adalah suatu program untuk pengembangan kepemimpinan yang kita dapatkan selama ini, yang nantinya akan menjadi suatu program, satu pengakuan ya bahwa kita adalah seorang yang certified, seorang yang kompeten menjalankan tugas seorang kepemimpinan. Jadi dalam leadership tersebut banyak hal yang disampaikan oleh trainernya atau instruktur dalam hal itu. Pertama, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Dalam pemimpinan itu ada beberapa kegiatan atau tingkatan dalam memimpin atau sesuai dengan level atau hierarki dari sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi, baik tingkat dasar atau low, tingkat menengah middle, atau tingkat tinggi atau high level. Jadi dalam tingkatan tersebut ada yang sebagai karyawan, ada sebagai kepala seksi atau kepala bagian, ada seorang manajer, dan itu adalah hubungan yang erat antara karyawan, seorang kepala seksi, kepala bagian, dan juga seorang manajer. Jadi seorang yang sukses dalam satu kepemimpinan itu adalah bisa membawa tim menjadi teamwork yang kuat sehingga mencapai apa yang jadi tujuan dari organisasi. Jadi para pemirsa dan pemerhati yang pada kesempatan ini, dalam Learning Center, dalam leadership tersebut juga membahas bagaimana sikap kita seorang pemimpin menghadapi bawahan. Ya, ada yang sifatnya secara demokratis, ada yang sifatnya secara otoriter, ada yang sifatnya adalah egoisme. Dalam konteks itu ada yang bisa dijalankan secara otoriter, ada yang bisa dijalankan demokratis, dan ada cara kepribadian kita atau pendekatan kita. Jadi dalam mencapai suatu tujuan organisasi memang perlu adanya suatu hubungan yang baik. Dan dalam kepemimpinan atau seorang leadership itu memang diharapkan adalah bagaimana dia bisa menjadi organisasi yang dipimpinnya itu bisa maju. Jadi bukan dilihat dari dirinya sendiri, tapi dilihat dari mana dia bisa membawa hasil dan kemajuan bagi organisasi. Kemudian di dalam Outlearning Center juga dibahas ada kompetensi di bidang perpajakan atau nama lainnya fundamental perpajakan atau certified certified kaitan dengan perpajakan. Jadi dalam perpajakan juga banyak dibahas bagaimana kita bisa menguasai ilmu-ilmu perpajakan.
baik ilmu perpajakan umum, perpajakan yang kaitan dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah, dan juga ada perpajakan yang kaitan dengan hak dan kewajiban bagi seorang warga negara. Maka dalam perpajakan dikenal dengan wajib pajak. Ada wajib pajak perorangan, ada wajib pajak badan atau perusahaan. Di situ adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Begitu juga pemungut pajak, dalam hal ini baik dari Ditjen Perpajakan ataupun kantor pajak membuat suatu kesepakatan aturan-aturan perpajakan. Ada namanya dalam pasal Undang-Undang Perpajakan itu pasal 21, pasal 22, pasal 23 yang berkaitan dengan PPh, pajak penghasilan. Kemudian ada pasal 24 dan 25 yang berkaitan dengan pajak tambahan nilai, dan juga ada pajak khusus yang dipungut untuk masyarakat yang punya kemampuan, yang mempunyai aset, disebut dengan pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, dan distribusi. Dan untuk semua hal ini mengenai perpajakan itu dibahas dalam training yang diadakan oleh Outlanding Center, sehingga kita tahu betul apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita hindari, sehingga kita tidak dikenakan sanksi ataupun salah hitung pajak. Karena pajak ini adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Marilah kita menjadi wajib pajak yang taat kepada undang-undang perpajakan. Dan dari beberapa hal yang dibahas dalam training mengenai perpajakan, sehingga kita paham dari dasar sampai pada studi kasus yang disampaikan. Lalu di Outlanding Center juga ada membahas mengenai bagaimana kita menyampaikan suatu data atau dalam jurnalistik atau dalam konten, sehingga itu menjadi menarik bagi kita semua. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan para pemirsa dan juga para hadirin sekalian. Semoga kita mempunyai kemampuan yang lebih. Marilah bergabung bersama Outlanding Center yang bisa membawa kita menjadi seorang yang kompeten di bidang kita yang ditawarkan oleh Outlanding Center dengan 5 programnya yang juga merupakan suatu unggulan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.